wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Jamaah sekalian, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bertatap muka dalam kajian virtual kita, yaitu Sekolah Fikih Live yang diadakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Ya, dalam sesi kali ini kita dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmad Zarkasi, yaitu membahas tentang qawaid fiqhiyah, di mana pada pertemuan kali ini insya Allah kita telah masuk pada pembahasan kaidah fiqhiyah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Di mana di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas banyak sekali pembahasan, yaitu muqaddimah qawaid fiqhiyah, tentang pembukaan apa itu kaidah fiqhiyah, sejarah kaidah fiqhiyah, sumber-sumber kaidah fiqhiyah, kemudian apakah kaidah fiqhiyah ini bisa dijadikan sebagai dalil dan sebagainya. Kemudian kita juga telah membahas muqaddimah sekaligus kaidah-kaidah turunan dalam kaidah fiqhiyah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasid. Ya, di mana jamaah sekalian yang baru bergabung bisa menyaksikan rekaman kajian kita yang lalu di website resmi Rumah Fikih Indonesia, yaitu di www.rumahfikih.com. Kemudian bisa juga menyaksikan rekamannya di channel YouTube Rumah Fikih Indonesia, yaitu dengan nama Rumah Fikih. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar untuk efisiensi waktu, tentu kita sudah penasaran dengan apa qawaid fikih yang kedua ini, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Maka saya sebagai host mempersilakan pemateri kita Ustadz Ahmad Zarkasi LC untuk menyampaikan materinya. Fa alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Para jemaah, teman-teman Rumah Fikih, mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul secara virtual, bisa bersilaturahmi dan juga menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, pada pertemuan malam hari ini, dan ini untuk pertama kalinya ya kita bertemu di malam Sabtu. Jadi ada penambahan jadwal yang biasanya Selasa dan Rabu, jadi ditambah seminggu jadi 3 kali. Selasa Rabu. Jadi yang biasanya Senin dan Rabu, sekarang ditambah Senin, Rabu, Jumat. Dan itu akan terus insya Allah sampai waktu yang belum ditentukan gitu ya. Jadi kalau sekolah fikih live ini masih ada sampai bulan depan begitu, maka kita akan bertemu dalam waktu yang seperti itu, Senin, Rabu dan juga Jumat di malam hari insya Allah. Pertemuan kali ini kita akan bahas kaidah fikih kubro yang kedua, yaitu al-yaqin la yazulu bisyaki, keyakinan tidak bisa dihilangkan, keyakinan tidak bisa diganti, keyakinan tidak bisa dipatahkan dengan keraguan-raguan. Artinya dalam menghukumi masalah syariat, seseorang muslim itu tidak boleh mendasarkan apa yang menjadi apa yang dilakukan dalam hal ibadah, tidak boleh berdasar dengan sesuatu yang ragu-ragu,
sesuatu yang tidak pasti. Dia harus bersandar kepada dalil bukti yang pasti. Nah, kalau sudah ada dalil bukti yang pasti, maka sesuatu yang datang setelahnya dan itu meragukan, nah, itu tidak perlu digubris gitu. Tidak perlu diperhitungkan. Karena syariat hanya memperhitungkan sesuatu yang nyata. Jadi al-yakin la yazulu bisyak gitu. Keyakinan nanti kita akan lebih panjang lagi kaidah yang turun daripada al-yakin la yazulu bisyak. Dan memang al-yakin la yazulu bisyak ini termasuk salah satu kaidah yang paling banyak aplikasinya dalam masalah fikih gitu ya. Artinya dalam setiap bab fikih itu al-yakin la yazulu bisyak itu selalu ada. Kaidah tersebut dipakai oleh banyak ulama. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas al-yakin la yazulu bisyak dan juga kaidah turunannya. Dan saya sudah menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Jadi dalam bentuk PowerPoint. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau memang ingin PowerPoint gitu ya, yang tadi atau sebelumnya kita pelajari, bisa kontak langsung ke nomor saya kalau antum punya, tapi kalaupun tidak punya bisa ke Ustadz Lukman gitu. Nanti Ustadz Lukman akan berikan link agar bisa di-download atau mungkin mengirimkan langsung file PPT-nya. Dan ini gratis insya Allah kan gitu. Jadi insya Allah gratis, tinggal diminta. Nah, silahkan Ustadz Lukman, kita mulai kajian kita. Al-yakinu la yazulu bisyakki, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi sesuatu yang meragukan, sesuatu yang tidak pasti, itu tidak bisa mereplace sesuatu yang sudah yakin sebelumnya. Apa maksud kaidah ini? Kita klik selanjutnya Ustadz Lukman. Nah, kaidah fikih yang kedua, al-yakinu la yazulu bisyakki. Al-yakin artinya husulul jazmi biwuqu'i syai'i wa adamihi. Terdapatnya kepastian tentang ada dan tidak adanya sesuatu. Jadi yakin tuh ya kalau dalam derajat idrok tuh derajat pengetahuan dalam diri seseorang, yakin tuh ada di nomor 1. Yakin tuh ada di nomor pertama dan dia setara dengan al-ilmu. Jadi kadang-kadang al-ilmu dengan al-yakin tuh bukan kadang-kadang. Yakin itu sama dengan al-ilmu. Jadi apa yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitabnya al-ilmu itu maksudnya yakin. Yakin itu ilmu. Jadi yakin dan ilmu itu adalah derajat paling tinggi dalam derajat idrok. Idrok itu pengetahuan. Nah, di bawah yakin itu ada adzan, dan kaidah ini juga. Jadi maksudnya yakin tuh udah pasti tidak akan tergoyahkan. Contoh begini. Kewajiban sholat 5 waktu itu adalah ilmu, itu keyakinan. Karena dalilnya pasti. Selain dalil Al-Qur'annya pasti, hadisnya banyak, dan itu pun disepakati gitu ya. Itu menjadi dalil yang disepakati. Maka itu adalah keyakinan. Kalau kemudian ada beberapa orang yang meragukan gitu. Ragu apakah sholat 5 waktu itu dia mungkin sholat zuhurnya sih yakin itu wajib. Tapi kalau yang ini dia ragu karena ada satu dan lain, maka keraguan itu tidak berfungsi apa-apa karena dia berhadapan dengan dalil-dalil yang pasti. Sederhananya seperti itu. Nah, dalam kaidah ini juga yakin yang dimaksud itu bisa berupa zon. Jadi al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-yakin dalam hal kaidah ini itu bukan hanya yakin level pertama, idrok level pertama, tapi juga idrok level kedua, yaitu adzan. Adzan itu apa? Idrokul ihtimal wajih min ihtimalaini fa'aktar yataraddadu zihni bainaha. Mengetahui kemungkinan yang paling unggul di antara 2 kemungkinan atau lebih yang menggantung di pikirannya.
Jadi kalau kita bahas definisinya idrok, definisinya yakin Amazon ini agak kurang jelas nih kalau belum nanti kita contohin gitu ya. Nanti kita perjelas dengan banyak contoh insya Allah. Jadi apa namanya gini, apa ya? Contoh apa namanya keyakinan dan zon. Zon itu idrok level apa namanya level kedua. Level pertama yakin, level kedua zon. Jadi zon itu dia punya keunggulan terhadap satu kemungkinan, tapi di samping kemungkinan itu dia juga punya kemungkinan 2 atau mungkin 3, akan tetapi dari 3-4 kemungkinan yang paling unggul ini nomor 1 gitu. Maka zonnya itu mengarah ke nomor 1. Tapi kalau yakin tuh dia udah nggak punya kemungkinan lagi, kemungkinan cuma 1 doang. Dia nggak di otaknya tuh udah nggak ada nomor 2, nomor 3, nomor 4 udah nggak ada. Yang ada cuma nomor 1 tuh yakin zon. Karena dalilnya kuat, buktinya nyata begitu, maka itu namanya yakin. Nah, tapi kalau zon itu ada kemungkinan lain. Kemungkinan nomor 2, kemungkinan nomor 3, kemungkinan nomor 4. Tapi dari 4 kemungkinan ini ada satu kemungkinan yang rasanya lebih unggul daripada yang lain. Ya tentu ada bukti yang mengunggulkan. Nah, itu namanya zon begitu. Jadi otak dia tuh mengatakan nih kemungkinan nomor 1 ini paling unggul daripada 2, 3, dan 4. Karena gini. Tapi dia tidak mengingkari ada kemungkinan 2, 3, dan 4 itu. Hanya saja dia mengungguli kemungkinan nomor 1. Nah, sedangkan yakin tuh udah nggak ada lagi yang lain, cuma 1 doang begitu. Gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya Ustaz Lukman. Al-yakin, asyak itu at-taraddud baina wujudi syai'i wa adamihi duna tarjihin li ahadihima 'alal akhar. Keraguan antara ada dan tidak adanya sesuatu tanpa ada pengunggulan terhadap salah satunya. Nah, bedanya zon dengan syak itu di otaknya ada kemungkinan 1, 2, 3, 4. Nah, 4-4-nya ini levelnya sama semua gitu. Jadi otaknya tuh tidak bisa mengatakan 1 lebih unggul, 2 lebih unggul, 3 lebih enggak. Bagi otaknya tuh kemungkinan 1 sampai 4 tuh sama semua. Nah, maka itulah yang disebut dengan syak begitu, ragu begitu. Ya. Ketika dia di tengah jalan ketemu tuh pertigaan. Lurus, belok kanan, apa belok kiri kan begitu. Nah, 3 belokan itu sama sekali dia nggak punya gambaran. Jadi kanan, kiri, atau depan itu adalah belokan yang value-nya sama di otak dia. Karena value-nya sama, sama-sama dia nggak punya gambaran terhadap 3-tiganya, maka 3 jalan itu yang diragukan, meragukan syak gitu. Tapi kalau ada 3 pertigaan saat kiri, kanan, depan, dan sebelumnya dia pernah melewati jalan itu, dia kan punya, di otaknya tuh punya yang kayaknya sih gitu. Kayaknya sih kiri nih gitu. Soalnya dulu kata hati Ustaz ya. Gitu. Maka jalur kiri ini namanya zon begitu. Karena dia punya keunggulan dibanding lurus sama kanan. Kenapa keunggulannya? Keunggulannya ada bukti yang telah sampai duluan ke otaknya karena mungkin dia pernah lewat di situ. Itu namanya zon. Tapi kalau syak tuh value-nya sama semua, sama-sama nggak tahu deh, makanya ragu gitu. Ya. Nah, asyak dalam kaidah ini, keraguan dalam kaidah ini mencakup apa yang derajatnya lebih rendah dari syak, yaitu al-waham. Waham itu bahasa Indonesianya imajinasi, hayalan. Saya nggak tahu ya apa pantas diartiin halusinasi atau delusi, saya nggak tahu. Cuman al-waham itu yang saya tahu itu artinya imajinasi. Ya, waham sering disebut dengan imajinasi, waham, atau juga disebut dengan al-dhannul fasid, praduga yang rusak, praduga yang salah. Karena memang al-waham adalah lawannya zon begitu. Ada yang nanya kaidahnya malam apa? Jadi inilah, jadi ketika ada 2 nih, ada yakin ketemu sama syak, nah, maka yakin yang diunggulkan.
kemudian atau zon bertemu dengan waham, maka zonlah yang diunggulkan. Terkadang dalam banyak fatwanya ulama sering menyamakan antara syak dengan zon dan itu lebih banyak terjadi pada masalah hadas. Imam Badruddin Az-Zarkasi ini dalam Al-Bahrul Muhit ini menyebut sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi keraguan dengan zon itu sering levelnya disamakan sebagai bentuk kehati-hatian. Contoh begini. Dia sudah berwudu, ya, dan sudah berwudu tuh yakin ya, sudah yakin dia basah, dia ingat ke kamar mandi, kemudian datang dia untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia zikir, duduk ya, saking khusyuknya zikir, palanya nunduk, matanya merem gitu. Tahu nih lagi apa zikir dia. Pokoknya khusyuk banget. Saking khusyuknya, beneran merem dia tidur akhirnya. Nah, datang waktu isya ditepuk sama temennya. Loh, bangun loh. Gitu. Nah, bangun dia. Nah, dalam hal ini dia bertemu dua hal. Ya kan, pertama keyakinannya bahwa dia memang sudah berwudu. Kedua, dia ragu apakah tidurnya tadi ngebatalin apa enggak. Karena dia lagi tidur kan, dia nggak tahu tuh pantatnya ngangkat apa nggak ngangkat. Nah, itu kan sesuatu yang meragukan tuh, ya kan. Sebenarnya kalau kita pakai kaidah, yakin aja. Orang aneh kan ya udah wudhu dari rumah, dia tidur, aneh mulai tidur duduk, pas aneh bangun masih duduk juga kan begitu, gitu kan. Itu kan yakin. Cuman ada keraguan nih datang. Jangan-jangan pas ente tidur ada anak kecil dorong ente nggak sadar tuh pantat ngangkat, nah gitu kan. Tapi kan itu zon tuh ya, syak itu ya, keraguan gitu. Nah, dalam hal ini Imam Badruddin Az-Zarkashi menyebut ini kalau kemudian dia mengunggulkan keraguan-raguannya, lalu dia datang ke tempat wudu, dia wudu lagi, maka itu tidak dikatakan mengamalkan keraguan-raguan, tapi dikatakan kehati-hatian gitu. Nanti di masalah ini akan ada kaidah turunan panjang, tapi masalah antara syak dengan zon yang kemudian berubah jadi kehati-hatian itu kita bahas di kaidah la ibrata bit tawahumi gitu. Tidak ada patokan hukum yang bersandar pada imajinasi. Ntar insya Allah kita bahas. Jadi pada intinya kadang kita belajar nih ayakin la yazulu bisyak. Keyakinan tuh nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dipatahkan dengan keraguan-raguan. Tapi ternyata fatwa ulama banyak loh. Yang kalau emang ragu-ragu, ya jangan dikerjain. Berarti kan dia ngunggulin keraguan-raguan. Nah, nanti kita akan bahas. Itu namanya kehati-hatian. Kapan kehati-hatian terjadi, kapan itu syak itu dihilangkan, kapan syak itu menjadi hakiki, kemudian diamalkan, itu insya Allah di pertemuan atau di kaidah selanjutnya. Mungkin mudah-mudahan bisa nih dapat malam ini kalau tidak ada halangan. Jadi ini ya gambaran umum tentang namanya al-yakinu la yazulu bisyak. Selanjutnya Ustaz Lukman. Nah, ini mana kaidah tadi udah diomongin tuh banyak banget. Jika ada sesuatu yang keberadaannya meyakinkan, kemudian muncul suatu keraguan tentang ketiadaannya, maka keraguan tersebut tidak mendapat perhatian. Hukum kembali kepada sesuatu yang meyakinkan sejak awal. Contoh lagi nih biar gampang. Kita udah wudu dari rumah, gitu ya. Kita udah wudu dari rumah. Kemudian ketika keluar rumah, mau ke masjid, mau ke musola, ada orang lari kenceng nyenggol tangan kita, kebetulan ketemu langsung kulit sama kulit. Dalam mazhab Syafi'i itu kan membatalkan kalau itu bersentuhan dengan lawan jenis. Cuman tadi yang nabrak kita tuh kan kita nggak tahu itu laki apa perempuan, gitu. Larinya cepat banget, tapi rambutnya gondrong kan gitu. Lari cepat kayak laki-laki, cuman rambutnya panjang kayak perempuan. Kita bingung tuh laki apa perempuan kan gitu. Nah, itu kan keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu tidak perlu dihiraukan. Cukuplah kita bersandar kepada yang yakin bahwa saya tadi udah wudu gitu. Maka tidak ada yang membatalkan kecuali memang itu meyakinkan. Gitu.
Ya kan, sama sebagaimana hadis Nabi Muhammad tentang orang yang kentut ya waktu sholat. Kan gitu kata Nabi Muhammad, kalau lagi sholat tuh biasanya setan gangguin perut kita. Perut kita digangguin tuh sampai akhirnya terasa atau dirasa ada yang keluar. Maka kata Nabi Muhammad, kalau memang terjadi seperti itu, maka jangan batalin sholat kecuali dua. Entah kita dengar suaranya atau cium baunya. Ini kan dua tanda kentut yang paling nyata gitu. Jadi maksud Nabi Muhammad, nggak usah hiraukan perasaan itu. Emang setan lagi gangguin. Yakinnya ente itu nggak keluar apa-apa. Kecuali kalau ada hal yang meyakinkan. Kentutnya bersuara, ada suaranya. Atau kalaupun nggak ada suara, kan ada baunya. Kan gitu. Kita kan semua kenal bau kita sendiri kan. Jadi itu. Kecuali Dan mungkin juga mana sebelum sholat dia menahan, Ustaz. kecuali sebelum Iya. sholat emang ditahan-tahan gitu ya. Tahu maksudnya apa tuh, biar digong dari pas rakaat keempat gitu. Habis assalamualaikum pertama langsung buar. Takut ketinggalan imam. Itu juga perlu jadi perhatian ya, orang-orang tuh sering takut ketinggalan takbiratul ihram imam pertama. Padahal takbiratul ihram imam pertama tuh bukan keharusan gitu, tapi menghadap kepada Allah dengan berwibawa tuh keharusan. Jadi jangan sampai kita datang ke sholat tuh muka masih lepek, kaki masih digulung celananya, baju belum dipakai. Wah itu kan repot lagi gitu. Jadi jangan buru-buru, nyantai aja. Dan juga makna sebaliknya, jika sesuatu yang ada lebih dulu tuh meragukan gitu, lalu datang setelahnya sesuatu yang meyakinkan, maka sesuatu yang ragu itu ditinggalkan karena sudah datang penggantinya yang lebih tinggi level idroknya. Contoh, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah selesai sholat, cuman dalam hati ragu, tadi gue sholat bener gak ya 4 rakaat ya gitu, 4 rakaat apa 3, itu kan ragu tuh, udahlah sholatnya udah beres kan gitu. Kemudian datang teman sampingnya, lu sholat 3 rakaat tadi, bener 3 rakaat, iya 3 rakaat, yakin lo? Ya gue nontonin lo, nih gue videoin, ada video itu kan. Awalnya ragu dengan jumlah rakaat, kemudian datang hal yang meyakinkan, maka keraguan itu gugur, datanglah yang meyakinkan bahwa memang dia itu kurang 1 rakaat, maka kewajiban dia sholat lagi 1 rakaat. Bagaimana dulu Nabi Muhammad kan gitu, ya kan? Nabi Muhammad assalamualaikum, kemudian ditegur sama orang namanya Zulyadaini. Saya lupa nih Zulyadaini namanya, nama aslinya siapa. Cuman dialah satu-satunya orang yang berani negor Nabi gitu. Kayaknya nih orang baru pindah ke Yasrib dulu belum, bukan orang Madinah. Kayaknya orang Indonesia lagi umroh nih, ketemu Nabi di Masjid Nabawi. Dia nggak tahu kalau salat bareng Nabi itu kudu punya adab kan gitu. Dia langsung negor Nabi, ya Rasulullah, aku surta salah amnasid kan gitu. Ya, padahal dalam hadis itu diceritakan Nabi Muhammad tuh kan mukanya lelah banget. Tahu nggak muka orang lelah, muka orang capek, ya kan? Muka orang capek kelihatan tuh, matanya udah kurang melek kan gitu. Kemudian senyumnya udah nggak kelihatan kan gitu. Kemudian kerutan wajahnya tuh juga beda. Orang lagi capek, ditegur lah. Sahabat Nabi nggak ada yang berani negor, dia negor. Ya Rasul, tadi sholatnya dikosor apa emang ente lupa? Lalu kata Nabi Muhammad, nanya lagi Nabi Muhammad ke Sayyidina Abu Bakar. Itu orang siapa itu ngomong kayak gitu? Itu lihat ini ya Rasul. Yang diomongin benar. Iya Rasul, tadi kita sholat 2 rakaat. Gitu. Sebenarnya Abu Bakar juga tahu 2 rakaat, cuman mau negor kagak enak kan gitu. Namanya Nabi, assalamualaikum, kelihatan mukanya capek banget. Kita tegur kan nyakitin hati. Ada Zulyada ini gitu. Jadi orang teledor tuh kadang-kadang ada manfaatnya juga gitu. Kadang-kadang. Gitu. Jadi Nabi Muhammad awalnya kan ragu, kemudian datang keyakinan dari Zulyadaini, dan keyakinan itu makin diyakinkan oleh sahabat-sahabat. Maka keraguan itu dihilangkan, kemudian beliau berdiri atas dasar hukum keyakinan yang diberikan oleh si Zulyadaini radhiyallahu anhu gitu.
Jadi itu contoh. Jadi bisa sebaliknya, bisa awalnya yakin kemudian datang ragu, atau sebaliknya awalnya ragu kemudian datang hal yang meyakinkan. Selanjutnya Ustaz Lukman. Nah, ini derajat idrok, level idrok pengetahuan dalam diri seseorang. Pertama yakin. Yakin itu tadi ya, ketemu di pertigaan. Ada kanan, ada kiri, ada lurus. Orang kalau udah punya keyakinan kan gak lihat kanan kiri. Ya emang gue mau rumah gue mau lurus kan gitu. Nah, jadi dia di otaknya tuh udah tidak ada lagi kemungkinan 1, 2. Yang ada kemungkinan cuma 1 doang. Nomor 2, nomor 3 udah nggak ada. Itu namanya yakin. Dalam istilah ulama juga sering menyebut dengan istilah al-ilmu gitu. Kemudian etikad itu keyakinan. Ini keyakinan ini, etikad ini mirip seperti yakin, cuman etikad tuh punya kemungkinan, hanya saja kemungkinan yang satu tuh lebih unggul dengan bukti yang sangat nyata. Sedangkan zon seperti etikad, tapi bukti untuk mengungguli kemungkinan yang satu itu buktinya tidak lebih kuat gitu. Maksudnya ya namanya juga zon gitu. Kemudian ada syak, kemudian ada waham. Waham itu imajinasi, halusinasi. Kalau kita punya perasaan jangan-jangan gitu. Itu waham tuh namanya tuh. Ya. Waham. Atau biasa dengan istilah was-was gitu. Ini tadi ya sama nih. Waham itu bisa dikatakan was-was. Habis wudu kemudian jangan-jangan tadi itunya belum kena begitu ya. Itunya belum kena gitu. Itu waham was-was. Masuk nih ke WC gitu. Dia kemudian muncullah perasaan jangan-jangan tadi orang wudu tadi jangan-jangan orang tadi ngencingin gagang pintu nih gitu. Padahal nggak pernah ada yang ngencingin gagang pintu, cuman dianya aja yang was-was mulu gitu. Dianya yang was-was mulu, itu namanya waham gitu. Itu level terendah dalam pengetahuan. Kemudian selanjutnya. Nah, sumbernya dari mana nih kaidah ini? Kaidahnya al-yaqinu la yazulu bisyak nih sumbernya dari mana? Pertama dari ayat Al-Qur'an. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kan gitu. Ini kan cerita atau ayat yang menggambarkan tentang keyakinan orang-orang musyrik di mana mereka menyembah berhala. Sejatinya yang dia ikuti bukanlah keyakinan, karena berhala sama sekali tidak memberikan efek terhadap mereka, tidak memberikan efek apa-apa. Jadi yang diikuti itu cuma zon aja, duga-duga aja. Kayaknya nih di Tuhan nih kan gitu. Kan ya? Kayaknya Tuhan nih kan gitu. Ceritanya zaman dulu kan gitu. Orang yang yang kaya itu bikin patungnya dari emas, dari perak gitu. Yang sedikit kaya bikin patungnya dari semen gitu. Yang nggak kaya bikin bikin patungnya dari kayu gitu. Yang miskin bikin kayunya dari roti gitu. Habis nyembah dia lapar, rotinya dimakan, Tuhannya dimakan. Jadi mereka tuh kan duga-duga aja, jangan-jangan ya Tuhan ya kan gitu. Mereka tidak punya keyakinan yang pasti. Artinya sesuatu yang didasarkan kepada duga-duga artinya duga-duga yang tidak unggul gitu, itu tidak memberikan kepastian. Nah, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupan kita juga kalau ada sesuatu yang meragukan ya tinggalkan. Kemudian dalam sabda Nabi Muhammad ini berarti kalau dari begini teksnya secara teks itu tidak ada ya, maksudnya yang langsung diambil redaksi dari teks Al-Qur'an, dari hadis nggak ada. Tapi ini adalah kesimpulan dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza wajada ahadukum fi yang tadi kita singgung nih, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la wala yakhrujanna minal masjid hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Kata Nabi Muhammad, jika salah seorang di antara kalian menemukan perutnya bermasalah, kemudian ragu apakah ada yang keluar atau tidak dari perutnya begitu, maka jangan batalkan sholatnya sampai ia dengar suara atau cium baunya. Nah, ini kan
perut yang bermasalah, kemudian muncul keraguan-raguan, muncul duga-duga, muncul hayalan bahwa ini ada yang keluar atau tidak, itu kan mengganggu. Maka kata Nabi Muhammad, agar itu tidak mengganggu, yakinkan dengan sesuatu yang pasti. Apa maksud sesuatu yang pasti? Yang pasti kentut itu ada suaranya. Kalaupun nggak ada suara, mesti ada baunya. Itu kan sesuatu yang bisa terukur. Maka kalau memang bermasalah, tinggal ukur pakai dua itu. Dengar suara, apa cium bau. Kalau nggak ada dua-duanya, berarti tidak ada kentut. Nah, maka diambillah dari hadis itu, al-yaqinu la yazulu bisyaki. Gitu. Keyakinan tidak boleh dijatuhkan dengan keraguan-raguan. Terus, klik selanjutnya. Ini juga sama, idza syakka ahadukum fi salatihi fala yadri kam shalla athalathan am arba'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ragu dalam sholat kalian, tidak tahu apakah ini 3 atau 4 rakaat, buanglah keraguan itu, fatrahi syak wal yabni ala mastaiqan. Buanglah keraguan itu dan tetaplah pada sesuatu yang meyakinkan gitu. Yang meyakinkan tuh biasanya yang banyak apa yang sedikit? Ustaz Lukman. Yang sedikit. Karena kalau banyak justru itu meragukan. Tapi yang sedikit itu kepastian karena mestinya sudah dilakukan. Kan gitu. Orang ragu apakah 3 atau 4, berarti dia pada 3. Kan gitu. Karena kalau 4, ya justru kita lagi ragu nih. Kalau 3, itu sesuatu yang artinya kan kalau 3 berarti kita nambah 1 lagi untuk yang 4. Fa in kana shalla khamsa summa yasjud sajdaini qabla yusallim. Jadi kalau ada orang yang ragu apakah 3 atau 4, maka dia berdiri, berarti ini 3, 1 rakaat lagi. Kemudian setelah dia nambah itu 1 rakaat, kemudian dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalaupun sholatnya itu jadi 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, kita genepin jadi 4, kata Nabi Muhammad. Artinya wahyu yang mengatakan demikian. Kalaupun ada orang ragu-ragu, kemudian dia berdiri pada hal yang meyakinkan itu 3 rakaat, padahal dia sebenarnya udah 4, akhirnya jadi 5 rakaat itu dia sholat, maka kalau itu terjadi karena atas dasar keraguan, kita genepin jadi 4, walaupun dia sholatnya 5. Wa in kana sholat itmaman, kalau keyakinannya itu benar, sholatnya malah jadi 4 rakaat benar, karena targiman li syaitan. Ini sebagai bentuk penghinaan kepada setan. Maksudnya gimana? Setan itu kan memang kerjaannya dari mulai subuh sampai ketemu subuh lagi kan gangguin kita. Supaya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Ketika datang gangguan dari setan, ini setan pengennya kita batalin aja. Dan itu yang terjadi kan banyak. Ya kan orang ragu-ragu, capek banget kan gitu. Ya kan habis wudu dibisikin sama setan, tuh muka belum kena tuh muka, akhirnya dia balik lagi muka. Setelah di muka udah beres, keluar tempat wudhu dibisikin lagi, tuh sikut belum kena, itu kan sikut wajib, dia balik lagi kan gitu. Dibilang keluar lagi, kalau tadi ingin sikut doang, pala belum kena, akhirnya dia balik lagi. Bolak-balik itu tempat wudhu, akhirnya belepek tuh baju semua. Keluar tempat wudhu, wah kayak iklan sampo gitu rambut. Gitu. Karena jadi capek tuh begitu tuh. Jadi capek begitu. Dalam sholat juga sama. Itu yang pengen setan begitu. Lu capek gitu. Capek. Besok sholat nggak usah wudhu aja. Gitu. Nggak usah wudhu. Tayamum aja. Habis wudhu ragu mulu. Itu emang pengennya setan begitu. Sholat juga sama. Dibikin ragu-ragu nih. Kalau kita menuruti keraguan-raguan itu, artinya malah jadi bingung, kemudian jadi ogah lagi sholat begitu, ya setan senang gitu. Tapi ketika ragu-ragu itu kita lawan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kita tambahin sujud begitu ya. Ini orang ragu-ragu tapi masih tetap taat, masih tetap sujud menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu setan jadi penghinaan gitu. Jadi setan tuh jadi merasa terhina gitu. Gue yang capek usaha malah Allah yang disembah, kan begitu. Capek-capek gue bawain
gue bawain blender, gue bawain mangga, gue bawain gula. Dia beli jus di toko depan, kan nyelonjong itu namanya. Gue udah bawain mangga nih, gue udah capek-capek bikin dia ragu gitu, supaya buyar tuh pikiran. Bener sih buyar pikiran, cuman ujungnya dia nyembah-nyembah Allah juga, kan bikin sewot kan gitu. Mestinya lu capek ibadah, lu nggak usah ibadah lagi, bikin ragu-ragu doang, kan begitu. Setan maunya begitu. Cuman di ujung sholat kita malah sujud, malah nyembah lagi kepada Allah. Itu kan setan jadi merasa, aduh usaha gue nggak digubris nih kan gitu. Nah, jadi inilah kemudian dari hadis ini muncul kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kemudian Ustaz Lukman. Nah, kedudukan kaidah bagaimana nih kedudukan kaidah? Kaidah ini adalah kaidah yang paling luas pengaplikasiannya di antara kaidah-kaidah yang lain. Dan kaidah ini juga yang paling luas cakupannya dalam banyak bab-bab fikih. Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nadzair menyebut bahwa masalah fikih yang dihasilkan dari kaidah ini mencapai 3/4 ilmu fikih. Waduh, lumayan gede nih. Jadi kalau mantepin kaidah al-yakinu la yazulu bisyak, udah 3/4-nya ustaz tuh dia tuh. Gitu. 3/4-nya ustaz, 1/4-nya tukang apa gitu ya. Kalau udah mantep al-yakinu la yazulu bisyak gitu. Kemudian yang kedua apa kedudukan kaidah ini? Nah, kaidah ini punya hubungan erat dengan kaidah usul fikih. Karena beberapa ulama usul mengkategorikannya sebagai kaidah usul. Sebab kaidah ini bisa menghukumi cabang di bawahnya dan tidak sedikit yang menyamakannya dengan kaidah al-istishab. Istishab itu apa ya? Ustaz Isnan udah nyampe belum al-istishab tuh bahasanya? Udah kayaknya. Al-istishab itu menghukumi satu masalah dengan hukum yang ada sebelumnya gitu. Sampai hukum yang ada sekarang itu terjadi kepastian. Jadi ada hukum yang saat ini cuman masih ragu apakah A dan B. Daripada bingung-bingung kita balik aja lah nih dulu hukumnya bagaimana. Nah, yang yakin aja itu namanya al-istishab gitu. Bisa juga dalam hal lain tuh kadang-kadang ini jadi pertentangan dalil bagi para ulama madhab. Misalnya apa namanya udah mulai banyak yang nanya nih. Aduh, ini jam berapa sih? Belum beres kita ngomong. Wah, udah jam 8.15. Iya. Nah, Ustaz, kita lanjut apa kaidah tadi, keratan kaidahnya dengan kaidah usul fikih. Jadi kadang ada pertentangan sumber hukum dalam masing-masing ulama mazhab. Contohnya dalam mazhab Syafi'i ya, itu ada perbedaan antara air sedikit dengan air banyak. Air sedikit dengan air banyak itu, ini mudah-mudahan nyambung nih ya. Karena Nabi Muhammad mengatakan idza balagul ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Kalau air itu sampai 2 kula, maka air itu tidak mengandung najis. Mafhum itu bahasa Indonesianya apa Ustaz Lukman? Makna yang tersirat dari hadis ini, kalau hadis bilang 2 kulah tidak mengandung najis, berarti kurang dari 2 kulah mengandung najis. Tuh. Makna tersirat. Tersuratnya, teksnya, Nabi Muhammad cuma bilang kalau 2 kulah mah udah nggak ada najis. Itu. Nah, ada hadis lain yang Nabi Muhammad tuh memutlakkan tidak beda antara 2 kula atau 2 kula. Nabi Muhammad mengatakan ja'alallahul ma'a tahura. Allah menjadikan air itu yang ada di hadapan kita itu sebagai media bersuci selama emang namanya masih air, nggak berubah apa-apa. Teks ja'alallahu ja'alallahu ma'an tahura, Allah menjadikan air sebagai media suci, itu kan dari teksnya saja, nggak perlu cari makna yang tersirat. Makna yang tersurat itu yang tertulis bahwa air itu bisa mensucikan dan itu tidak ada beda apakah air sedikit atau air banyak, kan begitu. Nah, dalam hal ini penjelasan atau pendapat Imam Malik yang bilang tidak ada beda air sedikit air banyak itu kalau pakai kaidah ini lebih meyakinkan gitu. Kenapa lebih meyakinkan? Karena langsung ada teksnya gitu.
Sedangkan pembahasan atau menyimpulkan hukum dari makna yang tersirat itu kan tidak pasti, karena tergantung bagaimana si capability-nya si mustahid itu sendiri gitu. Maksudnya itu bukan sesuatu yang pastilah, ya kudu ngorek dulu begitu. Dan pengkorekannya tuh belum tentu benar, belum tentu ini kan, belum tentu pasti. Nah, itu sering dipakai kaidah ini, itu namanya kaidah usul, kaidah al-yakin la yazulu bisyak, itu sering dipakai. Jadi makna tersurat itu yakin, sedangkan makna tersirat itu kan keraguan-raguan. Karena bisa saja tersirat kata dia, kata yang lain malah enggak. Itu kan menjadi sesuatu yang diragukan. Maka kita ambil aja tuh yakin. Nah, maka ini yang disebut dengan punya hubungan erat dengan kaidah usul fikih. Selain tadi, begitu juga dalam usul fikih ada namanya al-istishab. Al-istishab itu memang lebih mirip kepada masalah ini gitu. Mudah-mudahan Ustadz Isnan di sekolah fikih live soal usul fikih itu sudah bahas tentang al-istishab. Kemudian Ustadz Lukman, kita langsung masuk kaidah turunannya. Tapi karena saya lihat waktunya nih udah jam 8 lewat sekian gitu, maka kaidah turunan pertama, al-aslu baqa'u makana ala makana, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Senin insyaallah begitu ya. Jadi kita buka sesi tanya jawab. Ya. Baik. Terima kasih kepada pemateri kita, Ustadz Ahmad Zarkasi, atas materinya pada malam hari ini. Sekarang kita buka kesempatan bagi para jemaah, baik di aplikasi Zoom maupun di channel YouTube Rumah Fikih, untuk menanyakan atau mengajukan pertanyaan. Sebetulnya sudah ada yang angkat tangan dari Bapak Ahmad MZ. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin Ustaz jabarin saya jadi makin bingung. Ini Ustaz tadi yang derajat idrok itu ada yakin, ada etikot, ada zon, ada syak. Kalau syak sama tadi apa yang terakhir itu waham ya? Waham. Itu kan istilahnya kita nggak yakin kan? Artinya syak, was-was gitu. Tapi yang itikot sama zon sama yakin itu gimana Ustadz? Saya tadi kayaknya belum jelas itu. Ya, pada saat posisi gimana kita dibilang yakin, pada saat posisi mana kita dibilang itikot itu. Ya. Itu satu. Boleh nggak dua? Ya boleh. Yang yakin atau tidaknya kita terhadap sesuatu itu kan kadang ditentukan juga dari ilmu atau pengetahuan kita ya Ustaz ya. Iya. Nah kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, katakanlah ini tadi sudah pernah saya tanyakan, ini tentang misalnya hadis mengazankan bayi. Katakanlah kita penggemar Albani nih. Ya. Nah Albani itu kan di Ad-Dhaifah mendoifkan hadis. Tapi di Al-Irwa dia mensahihkan. Kan gitu kan Ustaz? Di mana? Di Al-Irwa kalau nggak salah dia mensahihkan. Siapa yang mensahihkan? Albani juga. Oh Albani, saya nggak dengar itu ya. Iya. Iya, nah itu kan kita jadi ragu ini mana yang kita pilih. Begitu Ustaz, itu aja deh. Ya, pertama level idrok itu memang ada yang mengkategorikannya atau merumuskannya jadi 5 level. Itu ya, tadi yakin, kemudian etikot, kemudian zon, syak, dan waham. Tapi tidak sedikit juga ternyata ulama yang membuat nomorisasi idrak itu hanya 4. Jadi yang pertama tuh yakin, kedua zon. I'tiqad itu masuk dalam kategori yakin gitu ya. Nomor 1 sama seperti yakin. Tapi memang ada beberapa ulama yang bikin 5. Kenapa?
Karena yang namanya yakin itu dia tidak lagi punya kemungkinan dalam otaknya. Jadi di otaknya itu tidak ada lagi kemungkinan karena dia sudah sangat tahu dengan apa namanya pilihannya itu cuma satu gitu. Itu namanya yakin. Nah, i'tiqad itu di dalam otak tuh terkadang masih ada pilihan, walaupun pilihan 1, 2, 3, walaupun pilihan 2 dan sampai 4 katakan demikian, itu tidak punya sisi unggul seperti nomor 1. Jadi sisi unggulnya nomor 1 tuh hanya sisi unggul itu ada pada nomor 1. Tapi di otaknya tuh masih ada kemungkinan ini, cuman dia tidak menghilangkan itu karena tidak ada bukti gitu. Nah, sedangkan zon itu dari 4 kemungkinan atau dari 3 kemungkinan, masing-masing tuh punya bukti, akan tetapi masih lebih diunggulkan yang nomor 1 dengan bukti yang lebih sedikit lebih kuat gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya pembagian yang sifatnya ingin memberikan patokan kepada kita jika salah satunya bertemu gitu. Yakin ketemu dengan zon atau zon ketemu dengan waham, maka idrok yang levelnya lebih tinggi menjatuhkan idrok yang levelnya lebih rendah begitu. Nah, kemudian yang kedua masalah kita dihadapkan pada dua pilihan. Iya, keyakinan itu memang juga itu tadi, keyakinan itu berdasar kepada pengetahuan seseorang yang itu bisa jadi pengalaman atau riwayat kisah dari orang lain gitu ya. Kalau dia tidak punya kisah, dia tidak punya riwayat, dia juga tidak punya istifsar, nasihat dari orang lain, maka yang dia kerjakan adalah yang punya kemungkinannya paling tinggi gitu. Walaupun itu mungkin zon gitu ya, walaupun itu mungkin levelnya syak juga gitu. Jadi ambil yang paling punya kemungkinannya rendah. Tapi kalau kita langsung masuk ke masalah yang tadi disebutkan azan bayi, itu sih saya nggak ada ngelihat sisi syaknya ya. Saya tidak melihat ada sisi keraguan-raguan di dalamnya, karena hadis tentang azan itu sudah ada begitu. Tinggal gimana maksudnya? Maksudnya kalau kita memposisikan diri sebagai fanatik Albani gitu kan, dua-duanya betul kan, dua-duanya sama-sama meyakinkan. Nah terus boleh nggak kita pakai kata hati itu? Loh, memang begitu tugasnya orang awam itu. Jadi tugasnya awam itu, jadi istihad ternyata bukan cuma tugas muzahid. Awam juga istihad. Istihadnya awam tuh mencari pendapat mana yang kira-kira menenangkan hati gitu. Itu istihadnya awam. Jadi hatinya tuh akan menuntut, walaupun mungkin pendapat yang diambil berat gitu. Itu hati kan tetap merasa tenang. Gitu. Jadi kalau memang dihadapkan seperti itu, ya pilihlah yang punya kemungkinan paling unggul dibanding kemungkinan yang lain. Maka itu penting ya bagi kita untuk punya istilahnya seseorang yang bisa dijadikan rujukan. Gitu. Entah itu orang tua, entah itu teman, atau mungkin guru lebih baik lagi begitu ya. Gitu Pak Ahmad, mudah-mudahan paham. Sip, mulai agak ada bayang-bayang. Nah, bayang-bayang tuh waham tuh. Nanti waham naik ke syak. Habis syak baru dapat zon. Amin. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sekarang kita serahkan kepada Bapak Agus. Silakan Pak Agus. Ya Pak Agus, silakan. Ustaz Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinggung soal air nih Ustaz. Ya. Air. Mungkin nanti sekalian tuh yang soal mandi saya singgung lagi. Ya. Soal air nih Ustaz. Kan tadi masalah dua kula dan tidak dua kula ya. Kalau dulu sih saya memang
harus 2 kula gitu. Terus ya itu nemu yang pendapat bahwa nggak mesti 2 kula. Soalnya begini saat kalau saya pikir ini benar nggak sih ya? Kan air itu fungsinya untuk mengangkat najis gitu Sat. Kalau air itu nggak 2 kula misalnya, kita pipis nih, kita nyuci kemaluan kita pakai air yang kurang dari 2 kula itu, artinya nggak bisa bersih dong, Sat. Oh, iya, iya, iya. Apakah begitu gitu ya? Apakah artinya kan itu dia tidak mempunyai syarat buat mensucikan kan? Ya. Itu satu. Jadi kemarin-kemarin tuh saya kadang nih di kolom tuh kan, waduh ada cicak suka kan, ada suka beol di situ gitu ya, saya ngangkat gitu. Tuh ada yang kotor-kotor dikit gitu kan nggak mungkin juga ya. Itu jadi saya ragu gitu. Kadang akhirnya ngambil dari air keran, cuman begitu ngambil dari air keran langsung ya, ini saya cebok apa harus pakai dari air keran juga. Air yang tadi sisa itu kurang dari 2 kula bisa apa enggak, itu satu. Terus yang kedua soal mandi lagi ya. Kemarin udah jelas soal niat hadas besar, cuman saya pengen nanya ini soal hari Jumat, mandi hari Jumat itu apakah dia juga mengangkat hadas besar saat? Jadi niatnya itu kayak gimana? Kita niat saya mandi hadas besar, kan kemarin saya ingat Ustadz bilang kalau nggak ada hadas besarnya ya nggak keangkat gitu kan, nggak bisa gitu kita mandi hadas besar. Nah kalau mandi hari Jumat tuh gimana tuh? Apakah hitungan mandi hadas besar? Padahal kita kan nggak lagi hadas besar, apa harus hadas besar dulu? Gitu. Iya, pertama soal air ya. Jadi memang pembagian air sedikit dan air banyak. Yang air sedikit itu kurang dari 2 kula, air banyak itu 2 kula lebih, itu pembagiannya mazhab Syafi'i. Yeah. Dari teks hadis Nabi Muhammad, kalau air itu mencapai 2 kula, maka dia tidak mengangkat najis, dia tidak membawa najis gitu ya. Berarti kan dari hadis itu kita bisa tarik kebalikannya. Kalau yang lebih dari 2 kula nggak bawa najis, berarti yang kurang dari 2 kula itu kan bawa najis begitu. Itu kan mafhumnya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau 2 kula nggak bisa dipakai. Ini dalam hal kalau air itu kejatuhan najis gitu. Kalau airnya mutlak, walaupun cuma sebotol aqua, ya itu air mutlak, boleh dipakai buat wudhu, boleh dipakai buat mandi. Kalau bisa gitu ya, mandi pakai air 1 gelas aqua gitu. Itu air mutlak, boleh dipakai buat cebok, buat apa aja boleh dipakai, silahkan. Ini masalahnya kalau ada air, kita punya ember, air nih mutlak, air mutlak. Cuman kejatuhan najis gitu. Entah itu kotoran tikus misalnya atau kotoran kucing misalnya. Nah, kalau iya kan kalau cicak kecil banget. Ya kucing sih berak di pasir, cuman kita punya bocah iseng itu tai kucing diunyak-unyak dilempar ke ember, ya kan siapa tahu kan gitu. Kalau air itu berubah, artinya aromanya berubah atau warnanya berubah atau rasanya berubah, itu semua sepakat jadi mutan najis. Air itu nggak boleh dipakai lagi kan itu air sudah mutan najis. Nah, yang jadi masalah ini kalau airnya nggak berubah begitu. Airnya tetap bening, aromanya juga tetap aroma air kan begitu. Kemudian rasanya juga ya rasa air kan begitu. Nggak berubah tapi ada najisnya. Nah, disinilah kemudian fungsi hadis itu. Kurang dari 2 kula nggak? Apa lebih dari 2 kula nggak? Itu teks yang kemudian dipahami oleh Syafi'i menjadi pembeda antara 2 kula atau tidak kula. Tapi Imam Abi Hanifah, tidak Imam Malik dan beberapa ulama lain saya rasa termasuk Imam Abi Hanifah ya kalau nggak salah tuh menilai bahwa tidak ada pembagian 2 kula atau tidak kula. 2 kula atau tidak 2 kula. Kenapa? Ya selama dia tidak berubah, ya tetap itu boleh dipakai begitu. Jadi yang bilang tidak ada 2 kula itu karena memakai teks hadis Nabi Muhammad bilang al-ma'u aja'alallahu ma'ja'alallahu al-ma'a tahura.
Allah yang membuat air itu menjadi tohur. Ya pokoknya kalau masih air, ya dia tohur. Walaupun ada najisnya, tapi kalau di air masih begitu ya. Oke. Oh, nggak saya berubah nanti air. nambah lagi tanya. Oke. Oke. Ya kan? Tapi kalau dia berubah, berarti udah bukan air mutlak lagi. Kalau berubahnya bukan karena najis gimana, Sat? Kayak kita masukin Detol atau apa gitu, Sat? Tergantung apakah perubahannya merubah nama airnya atau tidak. Gitu. Ya kan, merubah nama air nggak? Enggak, cuman tetap kan warnanya ada berubah tuh, Sat. Iya. Jadi perubahan. Jadi tadi kan bercampur dengan najis. Kalau bercampur dengan benda suci, yang jadi masalah tuh pertama, dia merubah nama airnya. Orang nggak lagi nyebut air secara mutlak, tapi orang nyebutnya air kopi. Orang nyebutnya air bunga mawar. Air bunga melati, kan gitu. Ya kan? Ya. Atau air yang dicampur Detol tuh banyak banget tuh kita mandi pakai air Detol tuh ya. Betul, nah itu gimana, Sat? Termasuk kalau mandiin mayit kan juga gitu, Sat. Harus pakai sabun kan? Mandiin pakai sabunnya, tapi kan kemudian bilasnya pakai air mutlak kan begitu. Sabunnya dibersihin. Perubahannya banyak, jadi perubahannya merubah nama air, perubahannya banyak begitu ya. Kemudian perubahannya dengan sesuatu yang nih berarti nih, pertama perubahannya berubah nama air mutlaknya, kedua berubahnya banyak, jadi banyak yang berubah tuh. Kemudian berubahnya karena dia nempel, karena dia bercampur. Tahu gak bercampur? Bercampur itu nggak bisa dipisahin. Oh iya. Nggak bisa dipisahin, ya kan? Contohnya tinta, kita campur ke air, udah berubah tuh warnanya. Bisa nggak kita pisah? Enggak bisa. Tapi ada air yang sedikit berubah karena nggak bercampur tapi nempel kayak minyak. Minyak kan sedikit berubah air, tapi dia nggak nyampur loh kan. Bisa dipisahin gitu. Itu enggak. Jadi perubahannya merubah nama air, kemudian kedua berubahnya banyak, ketiga berubahnya karena bercampur nggak bisa dipisahin, yang keempat berubah dengan benda yang bercampur tuh benda yang mungkin bisa dihindari. Tapi kalau bendanya tidak bisa dihindari, ya nggak bisa merubah air. Seperti air nyampur sama tanah gitu, bisa nggak kita pisahin? Emang sumber dari situ kan gitu. Emang rada-rada coklat dari tanah kan begitu. Itu nanti air PDAM airnya rada-rada hijau ketemu lumut, ya emang lumut pada air. Air PDAM itu kan masih bau kapur itu saat kadang. Nah, itu gimana tuh buat bersucinya? Itu yang jadi problem dari dulu sama kiai pesantren, sama habaib itu dari problem itu. Kenapa nggak bisa dipakai buat bersuci? Karena kapur itu merubah salah satu sifat air, aromanya berubah kan gitu. Dan kaporit itu bukan benda yang berasal dari air kan gitu. Tapi kan kalau kita lihat fatwa kontemporer itu kan banyak adjustment ya, banyak penyesuaian gitu. Salah satu penyesuaiannya namanya tetap nama air mutlak gitu. Kalau kata ulama pesantren air mutlak, pala lu peangan begitu. Namanya air kaporit bukan air mutlak. Yang kedua tuh kata adjustmentnya ulama kontemporer, ini bentuk kemudahan bahwa bagi orang kota itu sulit untuk mendapatkan air mutlak begitu. Betul. Ya kan sulit. Emang sumber air dari sono ya begitu ya. Dibikin kan, masuklah kaidah yang lanjut idza taqal amru idza tasakan gitu. Kalau perkaranya sempit ya dibikin luas, maksudnya kalau sulit kita hindari ya insya Allah ada keluasan dalam syariat. Bolehlah memang selama kalau emang nggak ada air yang mutlak. Berarti masuk pembahasan. Jadi banyak lah ya masalah gitu. Nanti di kaidah yang keberapa itu. Cakep. Oke. Ya, terus soal mandi tadi tuh. Mandi gimana tadi? Udah ada lagi, udah kan? Mandi Jumat saat. Satu lagi, Sat. Udah. Mandi Jumat belum, itu niatnya gimana? Itu kan gak ada hadas. Mandi hari Jumat. Oh, mandi hari Jumat niatnya cukup. Karena ini membedakan antara ibadah dan kebiasaan, ya cukup aja niat yang itu membuat dia khusus menjadi ibadah.
Itu ngangkat niat hadas. mandi sunnah Jumat lillahi ta'ala tanpa perlu ada embel. Ngangkat hadas gak dia? Tidak mengangkat hadas besar gitu. Oh gitu. Tidak mengangkat hadas besar, tapi mungkin iya karena nggak ada hadas besar kan gitu. Tapi mungkin mengangkat hadas kecil. Kalau di dalam mandinya dia kemudian mengurut urutan wudunya begitu. Iya. Oke, siap. Jazakallah. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas partisipasinya. Pokoknya kalau nggak junub jangan mandi gede gitu. Ngapain nggak ada junubnya mandi janabah? Gitu. Siap. Ya, baik. Sekarang kita akan membacakan 2 pertanyaan dari kolom chat via Zoom. Ya. Pertama dari Bapak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kalau istilah syak, zon, dan al-waham di dalam kaidah fikih ini bisa dipergunakan juga tidak dalam istilah peradilan, di mana biasanya hakim dihadapkan pada sejumlah kesaksian yang sama yang harus diuji mana yang lebih benar sehingga si hakim bisa memutuskan perkara. Jika tidak bisa. Dalam mahkamah syariat itu kalimat itu dipakai. Kami gitu ya, yang belajar fikih qadha gitu, fikih tentang jinayat, kemudian mahkamah syariah begitu, at-tasyri' al-jinai, ya kalimat-kalimat itu memang dipakai dan kebanyakan ini kan kalimat ini muncul dari orang-orang yang dulunya duduk di majelis kehakiman, kayak dia ulama begitu ya, tapi jadi hakim juga. Lalu dia buatlah kaidah itu dengan istilah zon, syak dan sebagainya. Jadi memang istilah itu kalau dalam mahkamah syariah itu memang dipakai. Artinya dalam banyak teori gitu. Tapi kalau dalam mahkamah Indonesia saya kurang ngerti ya. Mungkin dipakai juga, cuman dengan penyebutan yang berbeda begitu ya. Kayak kan penyebutannya tuh apa istilahnya sih, bahasanya kan lebih populer, lebih keren ya gitu ya, kayak impeachment gitu ya dan sebagainya. Itu kan pemakzulan kalau bahasa Arabnya. Terus apalagi alibi kan gitu, kalau dalam bahasa Arab syubhat, nah macam-macam lah gitu. Mungkin poinnya sama ya, substansinya sama tapi penyebutannya yang berbeda. Kemudian pertanyaan kedua, lalu kalau dikaitkan dengan masalah umroh, kita lagi tawaf sunnah, kita lupa jumlah putarannya sudah berapa. Cara meyakinkannya bagaimana ya? Syukran. Sama cara meyakinkannya, ambillah bilangan yang paling meyakinkan, artinya yang paling rendah dari yang ada di otak kita. Yang ada di otak kita tuh ini putaran 4 atau 5. Maka ambillah putaran yang paling sedikit yaitu 4. Karena 4 sudah itu yang rendah biasanya itu yang meyakinkan. Maka diambil satu lagi gitu. Jadi sama sebagaimana sholat. Jadi putarannya diambil yang paling sedikit, kemudian dimutar lagi. Cuman kan kalau tawaf tuh nggak ada sujud sahwinya kan gitu ya. Nggak ada sujud sahwi gitu. Nggak ada tawaf sahwi saya. Nggak ada tawaf sahwi. Iya. Okay. Jadi terima kasih Bapak Yudis, semoga terjawab. Kemudian yang terakhir dari Bapak Ilham. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya nih soal sujud sahwi. Boleh nggak sujud sahwinya hanya 1 kali saja ketika lupa melakukan salah satu hal sunnah abad dalam sholat? Silakan Ustadz. Sujud sahwi sekali itu saya belum pernah dengar ya. Belum pernah baca, mungkin saya yang kelewat, tapi sepengetahuan saya sujud sahwi itu 2 kali. Yang saya tahu itu disepakati 2 kali. Nah, ini juga penting bahwa sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Jadi kalau ada yang lupa, kita tidak dikatakan wajib sujud sahwi, enggak. Anjurannya sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu mengganti yang sunnah. Nah, pengganti hukumnya sama seperti yang digantikan. Kalau yang digantikan sunnah ya sujud sahwi hukumnya juga sunnah begitu. Cuman kalau sujud sahwi sekali saya sih belum tahu ya
mungkin nanti Ustadz Ajib ya lagi masalah, Ustadz Akil lah yang masalah sholatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan ikut kajiannya Ustadz Akil Muhammad Haidar. Ya. Silahkan. Sudah tidak ada lagi Ustadz. Jadi dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Jazakallahu khairan Ustadz atas materinya pada hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah-kaidah turunan di kaidah kubro yang kedua ini Ustadz ya, insya Allah. Kemudian saya juga berterima kasih kepada para jamaah, para partisipan yang senantiasa bergabung dengan kita pada malam hari ini. Sebagai informasi, insya Allah kajian Sekolah Fikih Live diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia pada esok hari, yaitu ada 3. Yang pertama, di jam 6 sampai jam 7 ada Ustadz Muhammad Abdul Wahab LCMH membahas tentang agar hibah tidak menjadi musibah. Nah, ini fikih muamalat. Kemudian di jam 7 sampai jam 8 ada Ustadz Sutomo Abu Nasr LC membahas tentang sejarah fikih lahirnya mazhab 4. Kemudian yang ketiga, di jam yang sama pada sesi kita kali ini, yaitu jam 7.30 malam sampai 20.30, ada Ustadz Muhammad Akil Haidar LC tentang praktik sholat dari takbir sampai salam. Kemudian bentuk informasi yang lainnya, bagi jamaah yang memiliki rezeki atau harta yang berlebih yang ingin berinfak, silakan kami dari tim Sekolah Fikih dari Rumah Fikih Indonesia menyediakan nomor rekening yang berada di sebelah saya, di background sebelah saya di sini, dan juga nomor rekeningnya tersebar di flyer-flyer jadwal kajian Sekolah Fikih Live yang diadakan Rumah Fikih Indonesia. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafalkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Lukman Safri mewakili seluruh kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.